Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Fakih Sohimar Marpaung. saya Firmansyah Putra. Saya Ruth Oktaviana Silalahi. Di sini kami akan membahas case method tentang permasalahan penggunaan mesin listrik. Khususnya di sini kami membahas tentang analisis ketidakstabilan tegangan output pada generator pembangkit tenaga listrik. Generator sinkron adalah salah satu jenis mesin listrik yang berfungsi sebagai pengkonversi atau pengubah energi mekanis dalam bentuk putaran yang diperoleh dari putaran rotor dikopel bersama penggerak pula atau prime mover menjadi energi listrik yang kemudian dapat menghasilkan tegangan dengan arus bolak-balik. Dikatakan sinkron karena jumlah putaran pada rotor generator tersebut sama dengan jumlah putaran medan magnet pada statornya. Energi listrik yang dihasilkan generator diperoleh dengan cara proses induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan stator dan rotornya. Konversian atau perubahan energi ini terjadi karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet pada rotor dengan kumparan jangkar pada stator. Selanjutnya permasalahan penggunaan generator. Permasalahan dalam penggunaan generator sinkron pada pembangkit tenaga listrik seringkali terkait dengan tantangan dalam menjaga performa dan efisiensinya. Generator sinkron yang berfungsi mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik merupakan komponen utama dalam sistem pembangkitan listrik. Namun, penggunaan generator ini tidak lepas dari sejumlah kendala teknis yang dapat mengaruhi kualitas dan kontinuitas pasokan listrik. Salah satu permasalahan utama adalah ketergantungan generator pada kondisi operasional seperti beban, kecepatan putaran, dan suhu. Perubahan beban yang dinamis misalnya dapat mengaruhi performa generator, termasuk stabilitas keluaran listrik. Selain itu, gangguan mekanis seperti getaran berlebihan atau keausan pada komponen rotor dan stator juga dapat terjadi sering waktu, yang memerlukan perawatan rutin dan penggantian suku cadang untuk memastikan operasional tetap efisien. Permasalahan dalam penggunaan generator sinkron pada pembangkit tenaga listrik terkait dengan ketidakstabilan tegangan output menjadi isu utama yang perlu dianalisis secara mendalam pada pembahasan case method ini. Generator sinkron sering mengalami perubahan tegangan yang disebabkan oleh fluktuasi beban. Perubahan beban ini mempengaruhi arus eksitasi di dalam generator, yang pada akhirnya mengubah stabilan tegangan dan frekuensi yang dihasilkan. Ketidakstabilan ini tidak hanya berdampak pada kualitas daya listrik, tetapi juga pada efisiensi transfer energi dari pembangkit ke konsumen. Dalam kasus tertentu, tegangan tidak stabil dapat memicu pelepasan beban yang berujung pada gangguan operasional sistem kelistrikan secara keseluruhan. Sebagai contoh, penelitian pada pembangkit mikrohidro menunjukkan ketidakstabilan tegangan berkisar antara 160 hingga 235 volt dan frekuensi antara 44 hingga 51 Hz, tergantung pada fluktuasi beban yang terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan beban dan daya input pada generator. Selanjutnya, penyebab ketidakstabilan tegangan. Dalam sistem pembangkit listrik, generator memegang peranan penting sebagai penghasil energi listrik yang andal dan berkelanjutan. Salah satu indikator kinerja generator yang baik adalah kemampuannya menjaga tegangan output tetap stabil meskipun menghadapi berbagai kondisi operasional. Namun dalam praktiknya seringkali ditemukan masalah berupa ketidakstabilan tegangan yang dapat mengganggu kontinuitas pasokan daya dan merusak peralatan listrik yang terhubung. Fenomena ini bukan hanya menjadi tantangan teknis bagi operator generator, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat kerusakan perangkat atau gangguan proses produksi. Oleh karena itu, memahami penyebab utama ketidakstabilan tegangan menjadi langkah krusial untuk memastikan performa optimal generator dan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya dibacakan Saudara Fakih.
Tiga penyebab utama ketidakstabilan tegangan output pada generator. Yang pertama, perubahan beban. Yang kedua, gangguan sistem. Yang ketiga, kinerja sistem eksitasi. Perubahan beban. Fluktuasi beban merujuk pada perubahan yang tidak terduga dalam jumlah daya atau energi yang dibutuhkan oleh sistem kelistrikan. Fenomena ini sangat penting dalam konteks pembangkit listrik dan distribusi energi, terutama dalam pengoperasian generator. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan permintaan dari konsumen, kondisi lingkungan, dan karakteristik teknis dari sistem kelistrikan itu sendiri. Kedua, gangguan sistem. Gangguan sistem pada generator dapat menyebabkan ketidakstabilan tegangan output yang berpotensi merusak peralatan dan mengganggu operasi sistem kelistrikan. Beberapa jenis gangguan yang umum terjadi meliputi gangguan listrik seperti hubung singkat yang dapat menyebabkan arus lebih dan kerusakan pada belitan stator, serta tegangan lebih yang sering disebabkan oleh kegagalan regulator tegangan otomatis. Selain itu, gangguan mekanis seperti generator yang berfungsi sebagai motor akibat daya balik juga dapat terjadi, serta kesalahan paralel yang dapat merusak komponen mekanis. Yang ketiga, kinerja sistem eksitasi. Sistem eksitasi pada generator berperan krusial dalam memastikan stabilitas tegangan output, yang sangat penting untuk kinerja generator secara keseluruhan. Sistem ini bertugas menyediakan arus searah ke kumparan medan generator, yang menghasilkan flux magnetik yang diperlukan untuk menginduksi tegangan bolak-balik pada output. Ketika arus eksitasi meningkat, flux magnetik juga meningkat dan mengakibatkan peningkatan tegangan output. Namun, ketidakstabilan dapat terjadi jika sistem eksitasi tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, kegagalan dalam pengaturan arus eksitasi dapat menyebabkan over-excitation atau under-excitation, yang masing-masing dapat menimbulkan lonjakan atau penurunan tegangan yang signifikan. Selanjutnya, metode pengaturan tegangan. Untuk mengatasi ketidakstabilan tegangan pada generator sinkron, berbagai metode pengaturan tegangan telah dikembangkan. Metode-metode ini dirancang untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan sistem tenaga listrik, terutama dalam menghadapi fluktuasi beban. Beberapa teknologi pengaturan tegangan yang umum dilakukan. Yang pertama, automatic voltage regulation. Yang kedua, sistem eksitasi statis. Yang ketiga, electronic load controller. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ruth. Baik, selanjutnya Automatic Voltage Regulator atau AVR. AVR adalah perangkat yang dirancang untuk menjaga stabilitas tegangan output dengan mengatur arus eksitasi secara otomatis. Teknologi ini sangat efektif dalam mengurangi fluktuasi tegangan yang diakibatkan oleh perubahan beban. Saat beban pada generator bertambah, AVR mendeteksi penurunan tegangan dan meningkatkan arus eksitasi ke rotor untuk meningkatkan medan magnet. Sebaliknya, jika tegangan terlalu tinggi, AVR mengurangi arus eksitasi untuk menurunkan tegangan output. Mekanisme ini bekerja secara otomatis berdasarkan pengukuran dan respon cepat terhadap perubahan beban. Kelebihan dan kekurangan AVR yang pertama itu, AVR memastikan tegangan output tetap dalam rentang aman bahkan dengan perubahan beban yang signifikan. Lalu sistem ini bekerja tanpa memerlukan intervensi manual sehingga lebih efisien dan andal.
Lalu dengan menjaga ketegangan stabil, AVR melindungi perangkat listrik yang terhubung dari kerusakan akibat lonjakan atau penurunan tegangan, dan AVR memiliki kemampuan untuk merespon perubahan beban hampir seketika sehingga meminimalkan gangguan pada setiap tenaga listrik. Adapun kekurangan AVR yaitu sering terjadi kasus kerusakan pada komponen AVR seperti pengendali atau sensor, dapat menyebabkan ketidakstabilan tegangan. Lalu yang kedua, implementasi AVR membutuhkan investasi awal yang cukup tinggi terutama untuk pembangkit besar. Terus yang ketiga itu perangkat ini membutuhkan perawatan berkala untuk memastikan akurasi dan keandalannya tetap optimal. Dan yang terakhir itu untuk beban yang sangat tinggi, AVR mungkin tidak cukup efektif tanpa sistem pendukung tambahan. Yang kedua itu sistem eksitasi statis. Sistem ini menggunakan transformator eksitasi dan penyearah untuk menghasilkan arus DC yang menggerakkan rotor generator dan kemampuan untuk menyesuaikan tegangan output secara tepat. Sistem eksitasi statis ideal untuk pembangkit dengan kapasitas besar. Dibandingkan dengan eksitasi konvensional, sistem ini menawarkan kontrol yang lebih cepat dan stabil terhadap fluktuasi beban. Sistem eksitasi statis ideal untuk pembangkit besar karena kemampuannya untuk menghasilkan daya eksitasi dengan kapasitas tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem eksitasi statis itu eksitasi statis memiliki waktu respon yang lebih cepat dibandingkan sistem eksitasi dinamis. Sistem ini mampu menyediakan arus eksitasi besar untuk memenuhi kebutuhan pembangkit besar. Dengan menghilangkan komponen mekanis seperti slip, ring, dan sikat, sistem ini lebih andal dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Kekurangannya, sistem ini memerlukan desain dan instalasi yang lebih rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli. Sistem ini memiliki biaya instalasi dan perawatan yang signifikan, dan sistem eksitasi statis memerlukan pasokan listrik tambahan yang dapat menjadi kelemahan jika pasokan listrik utama terganggu. Yang ketiga itu Electronic Load Controller atau ELC. ELC adalah solusi yang banyak diterapkan pada PLTMH untuk mengelola pembagian beban antara beban utama dan beban semu. Teknologi ini membantu mengurangi fluktuasi beban sehingga meningkatkan kestabilan tegangan. Perangkat ini bekerja dengan mendistribusikan kelebihan daya yang dihasilkan oleh generator ke beban semu ketika beban utama berkurang. Dengan cara ini, ELC memastikan bahwa generator beroperasi pada kondisi beban yang stabil sehingga mencegah fluktuasi tegangan yang signifikan. Adapun kelebihan dan kekurangan ELC yang pertama itu dengan mendistribusikan kelebihan daya ke beban semu, ELC membantu menjaga efisiensi operasional pembangkit. Lalu ELC relatif sederhana untuk diimplementasikan pada skala kecil seperti PLTMH. ELC mampu mengurangi fluktuasi tegangan dengan mempertahankan beban generator pada level yang konstan. Kekurangannya yaitu ELC lebih cocok untuk pembangkit skala kecil dan mungkin tidak efektif untuk pembangkit dengan kapasitas besar. Efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan beban semu yang baik dan pada perubahan beban yang sangat cepat. ELC mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan distribusi daya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Firman. Baik, jadi kesimpulan dari kami yaitu ketidakstabilan tegangan pada generator sinkron merupakan tantangan utama yang dapat mengganggu efisiensi dan keandalan sistem tenaga listrik. Fluktuasi beban, gangguan sistem, dan kinerja sistem eksitasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi stabilitas tegangan. Teknologi seperti automatic voltage regulator, sistem eksitasi statis, dan electronic load controller telah terbukti efektif dalam menangani permasalahan ini. Stabilitas tegangan yang baik dapat dicapai melalui pemeliharaan rutin, desain sistem yang presisi, serta menerapkan metode pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penanganan ketidakstabilan tegangan pada generator. Di antaranya itu, yang pertama, sistem eksitasi statis. Sistem eksitasi statis dinilai lebih efisien
untuk generator kapasitas besar karena waktu respon yang cepat dan kemampuan untuk menghasilkan daya eksitasi tinggi tanpa komponen mekanis seperti sikat. Hal ini memungkinkan pengaturan tegangan yang lebih presisi dan stabil, khususnya dalam menghadapi fluktuasi beban signifikan. Yang kedua itu automatic voltage regulator. Untuk pembangkit kecil hingga menengah, penerapan AVR ini sangat ideal karena memberikan pengaturan arus eksitasi secara otomatis dengan efisiensi tinggi. Teknologi AVR terkini yang dilengkapi dengan sistem kontrol berbasis algoritma cerdas dapat lebih efektif dalam menstabilkan tegangan output secara real time. Yang ketiga itu implementasi hybrid eksitasi dan ELC untuk efisiensi maksimal. Kombinasi sistem eksitasi statis tadi dengan electronic load controller dapat menjadi solusi efisien dalam pembangkitan berbasis energi terbarukan atau pembangkit skala kecil. ELC membantu menjaga stabilitas beban generator, sementara eksitasi statis memastikan output tegangan tetap stabil. Dan solusi terakhir yaitu pengembangan sistem prediktif berbasis AI. Untuk kedepannya, mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini untuk memprediksi kebutuhan eksitasi dan fluktuasi beban di masa depan. Sistem prediktif ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengaturan tegangan sekaligus mengurangi risiko ketidakstabilan yang tidak terduga. Sekian presentasi kami tentang case method kami mengenai analisis ketidakstabilan tegangan output pada generator pembangkit tenaga listrik. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.